warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Nanda. Anda. Siapa lagi? Keterangannya apa ini? Izin ya. Kalau ada anak? Sudah siap belajar hari ini? Ya. Coba dilihat dulu kanan kirinya. Sudah bersih belum? Sudah bersih belum? Kalau belum, sampingnya dipungut dulu. Sampingnya dipungut dulu. Sudah bersih? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita coba ya, pimpin dulu doa teman-temannya. Pimpin doa teman-temannya dulu ya. Selanjutnya untuk proses pembelajaran nanti ibu akan menilai kalian. Jadi ibu minta kalian disiplin ya. Jadi ada 3 kriteria penilaian yang akan ibu lakukan. Yaitu pertama penilaian sikap. Nah itu nanti ibu akan menilai kejujuran, kemudian tanggung jawab bersama ya. Kemudian masalah kognitifnya nanti ibu akan memberikan beberapa soal yang akan kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah tentang penilaian keterampilan. Nah penilaian keterampilan di sini nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah, percobaan yang ada di LKPD nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ini kalian sudah Ibu bagi dalam beberapa kelompok yang mana jadi Ibu minta kalian untuk bertanggung jawab dan aktif dalam mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Ya. Baik. Ini kita sudah mempelajari masalah kalau tadi katanya media berkata bahwa kalau itu adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Nah, ada berapa faktor yang mempengaruhi besarnya kalor? Apa saja yang mempengaruhi besarnya kalor? Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Massa, bagus. Apa lagi? Jenis. Kalau jenis, apa lagi? Massa, kalau jenis, apa lagi? Suhu. Terus ya, masih ingat semua ya? Nah, baik. Selanjutnya apa? Slide ketiga. Baik, sekarang kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian kalau ditambahkan dengan susu. Ya, jadilah apa? Susu. Bagaimana kalau kalian melihat video itu? Yang terbayang apa? Makanan. Ingin bikin seperti itu, oke. Nah, jadi ini adalah ilustrasi bagaimana cara membuat apa? Teh susu. Bagaimana cara membuat teh susu? Tadi, coba ada yang bisa mengangkat tangan? Angkat tangan. Ada yang bisa bagaimana cara kita membuat teh susu? Yang tadi. Ayo bisa coba. Yang pertama, masukin teh bubuk ke dalam gelas. Teh jeruk ke dalam gelas, lalu tambahkan gula, lalu masukkan air panas. Setelah itu aduk tehnya, lalu tambahkan susu. Setelah dicampur, apa yang terjadi? Berubah warna. Oke, pertama berubah warna. Apa lagi? Pertama berubah warna. Berubah warna. Terus apa lagi? Suhunya bagaimana? Suhunya beda. Oke, suhunya berbeda. Ada lagi? Selain suhunya berbeda? Masanya bagaimana? Masanya bertambah. Ya. Inilah yang kita sekarang akan ingin pelajari, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya kita ingin mempelajari mengenai materi asas black ya. Jadi ini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Bisa dibacakan Ibu coba bilang apa yang pertama? Tujuan pembelajaran kita ini ada 4 ya. Apa saja? Yang pertama, melalui diskusi kelas siswa dapat mendeskripsikan pengertian kalor dengan tepat. Oke, yang kedua coba. Yang kedua, melalui video yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menyebutkan bunyi asas black dengan tepat. Yang ketiga,
Melalui diskusi, siswa dapat mengaitkan konsep gas black dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Melalui metode eksperimen, siswa dapat menganalisis suhu akhir suatu campuran dengan menggunakan asas black dengan teliti dan tepat. makasih ya. Jadi ini ada 4 judul pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Gitu ya. Selanjutnya Pak. Oke, nah ini kelompok kalian. Selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari asas black. Jadi di sini kalau kalian lihat ilustrasi gambar ke depan, itu menggambarkan apa itu? Katakan. Percampuran air dingin dengan air panas hingga air panas menjadi air hangat. Itu ya. Yakin? Air dingin kalau dicampur dengan air panas menjadi air hangat? Yakin? Kita coba lihat pertanyaan yang kedua. Apakah sama kalor yang diterima air dingin dengan kalor yang dilepaskan dengan air panas? Kira-kira sama nggak? Sama nggak kira-kira? Nah, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Oke. Nanti selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nah, kalian akan menguji pernyataan ini ya. Apakah benar air dingin kalau tercampur dengan air panas akan menjadi hangat? Nah, terus yang kedua, kalian akan membuktikan apakah sama kalau yang diterima air dengan kalau yang dilepaskan. Oke ya? Paham? Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD dikerjakan secara berkelompok. Kemudian alatnya silahkan diambil setiap kelompok di depan. Baik, sudah ya semuanya? Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, cukup lewat sana aja ya. Nah, untuk yang pertanyaan di sana ada beberapa pertanyaan ya dari hasilnya. Nanti kalian bacakan dulu hasil pencampurannya, kemudian menjawab pertanyaan. Aku mulai dari kelompok Ibu deh. Panas 80 derajat Celcius, suhu air dingin 40 derajat Celcius. Jika dicampurkan air panas dan air dingin, suhunya 41 derajat Celcius. 41 derajat Celcius itu didapat oleh kelompok ya. Itu. Kemudian kalau kelompok 3 apakah sama hasilnya? Jadi dapat beda, coba dibacakan hasilnya tadi. Suhu air panas 80 derajat Celcius, air dingin 22 derajat Celcius. Jika dicampur, suhunya menjadi 44 derajat Celcius. Jadi 44 derajat Celcius. Oke. Oke, coba kalian perhatikan ilustrasi yang tadi ya. Jadi kalian mencoba tadi yaitu air dingin. Air dingin kalian ada dua air dengan suhu yang berbeda. Satunya bersuhu panas atau bersuhu tinggi, yang satunya bersuhu rendah. Yang bersuhu tinggi itu air apa tadi? Air panas. Yang bersuhu rendah itu apa? Air dingin. Nah, setelah kalian campurkan apa yang terjadi? Setelah dicampurkan air dingin dicampur dengan air panas, apa yang terjadi? Suhunya berubah. Bagaimana dia? Apakah airnya menjadi lebih dingin atau airnya menjadi? Coba kalian perhatikan ya. Jadi di sini air dingin dan air panas. Air panas ini air yang suhunya tinggi. Karena dia tinggi suhunya, maka di sini dia akan berkurang. Kenapa dia berkurang? Karena dia kelebihan, dia berkurang karena dia berpindah ya, dia berpindah dari air yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Jadi dia itu sifatnya memberi, ya memberi. Sama halnya misalnya kayak kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita udah kaya, udah banyak uang, segalanya punya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memberi ya, memberi pertolongan pada orang yang kurang mampu. Nah, sama halnya dengan itu. Nah, sama halnya dengan air ini. Jadi kalau air yang suhunya tinggi, dia akan suhunya berkurang karena dia akan suhunya akan berpindah ya. Atau salahnya akan berpindah ke air yang bersuhu lebih rendah. Gitu ya. Jadi kalau dia melepas kalor, berarti yang melepas itu adalah ya suhunya tinggi, gitu ya. Kemudian air dingin. Nah, air dingin
Airnya, air yang suhunya rendah adalah air dingin. Nah, air dingin bagaimana setelah dicampurkan dengan air yang panas? Dia suhunya akan naik. Dia suhunya akan naik. Kenapa bisa naik? Iya, karena dia menerima atau diberi suhu oleh siapa? Air panas. Air panas. Jadi kita masih miskin ya. Jadi dia diberikan kalau oleh air dingin, gitu ya. Nah, sampai halnya kalau kita bisa campurkan, jadi prosesnya akan terus berlanjut ya, akan terus berlanjut sehingga dia ini air antara air dingin dan air panas ini akan mencapai namanya keseimbangan termal. Apa namanya keseimbangan termal? Kalau kalian pikir keseimbangan itu bagaimana keseimbangan? Iya, yang derajatnya sama ya. Oke, seimbang. Artinya seimbangnya bagaimana ya? Yang sama, yang apa? Yang stabil. Nah, sama halnya misalnya kalau kalian berjalan tidak stabil, yang terjadi apa? Atau tidak seimbang, misalnya tidak punya kaki satu, di mana itu? Dan jatuh ya, terus alat bantu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau prosesnya akan berlanjut sehingga suhu air akan mencapai namanya keseimbangan. Tapi suhunya itu sama, yaitu dia tidak panas dan tidak dingin. Oke, mengapa bisa demikian? Nah, seperti yang kalian jawab tadi, yaitu karena bagaimana? Karena suhu yang tinggi, bagaimana tadi? Jawabannya karena suhu yang tinggi itu dia melepaskan kalor dan memberikan kalornya kepada suhu yang air dan dingin. Oke, sehingga air yang rendah ini nanti dia akan bagaimana? Menerima kalor dari suhu tinggi. Oke, paham ya? Nah, ini jadi untuk dilepas atau secara persamaan ini dituliskan adalah dilepas sama dengan diterima atau secara besarnya ini dapat dituliskan adalah bahwa energi yang dilepaskan oleh suatu benda ini ternyata tidak hilang ya, dia tidak hilang. Ini disebut dengan kekekalan, hukum kekekalan, namanya kekal itu abadi. Nah, jadi dia tidak hilang, tetapi dia suhunya akan berpindah. Oke, akan diterima oleh benda lain, ini nanti jumlahnya itu akan sama. Begitu ya. Jadi begitu untuk nafas black. Paham ini? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, supaya lebih mantap, seperti kalian tadi sudah mengerjakan itu untuk nomor 5, di mana air dingin dicampurkan dengan air panas. Nah, ibu tanya lagi, ulang. Air panas ini apa? Yang menerima apa yang melepas? Yang melepas apa? Melepas yang air panas ya. Kalau air dinginnya? Nah, ini contoh soalnya adalah air mendidih 100 derajat Celcius sebanyak 250 ml dituangkan ke dalam panci berisi 400 ml. Air yang bersuhu 35 derajat Celcius telah terjadi keseimbangan termal ya. Dicampur, kemudian dia mencapai keseimbangan termal, maka suhu campurannya berapa? Diketahui kalau jadi airnya itu ada 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, oke, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Itu ya. Jadi dari percobaan yang kalian telah lakukan, di sana ada beberapa ibu lihat adalah suhu akhirnya itu tidak sama yang kalian dapat ya, banyak mendekati. Nah, hal itu dapat terjadi karena apa? Mungkin apa? Suhu ruangan, apalagi secara teknis, misalnya apa? Mungkin saja kalian pada saat mengukurnya itu kurang tepat. Nah, begitu ya, itu yang mengakibatkan hasilnya itu bisa berbeda, hasil hitungan dengan hasil ya. Baik, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ibu lanjutkan pada nanti ibu minta kalian untuk mengerjakan soal ya. Silakan dimasukkan bukunya dulu. Dengan perbedaan soal yang tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari masalah perpindahan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan masalahnya diperbaiki dulu. Dengan meraihkan pembelajaran ini, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Kita lihat untuk bikin doa